Mudah-mudahan semua yang nulis LOP-nya ya, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Kahfi ini ada beberapa bagian ya, beberapa bagian dari suratul Kahfi ya. Jadi ada bagian pertama itu ya, ada bagian pertama kaitannya dengan cerita Al-Kahfi itu sendiri ya, para pemuda ya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq ya, innahum fityah. Jadi di sini ada yang namanya fityah atau pemuda, innahum fityatun amanu, fityatun amanu ya, pemuda, para pemuda. Kemudian yang kedua ya, bagian yang kedua dalam surat Al-Kahfi itu menceritakan tentang ya dua rojul ya, yang satu itu beriman ya, yang satu lagi sombong ya, dua rojul ya. Nah itu mudah-mudahan bisa diambil pelajaran, hati-hati ini kaitannya dengan fitnah dunia. Bagian ketiga ya, ceritanya itu surat Al-Kahfi berkaitan dengan kisahnya Nabi Musa ya, Nabi Musa dan Khidir. Nabi Musa dan Khidir ya, dan ini juga ada pelajaran ya, ada pelajaran bahwa nggak boleh sombong dengan ilmu ya. Walaupun sudah diangkat menjadi nabi ya, sekalipun Allah Subhanahu wa taala kirimkan seorang yang namanya Khidir yang punya ilmu laduni. Yang keempat, kisah tentang Dzulkarnain ya, Dzulqarnain. Pakai dza ya? Enggak ya? Dzulqarnain. Yas'alunaka an Dzulqarnain ya. Qul sa'atlu alaikum minhu zikra ya, Dzulqarnain. Nah, jadi ini adalah lebih kurang ya kisah-kisahnya, dan itu oke. Pakai dza. Zulkarnain. Nah, jadi teman-teman semua ya, Al-Kahfi ini kan kaitannya dengan goa. Goa itu masuk ke dalam goa keajaiban. Hindarkan diri kita dari fitnah-fitnah, karena di dalam, dan ini ada kaitannya juga dengan suratul Kahfi, ini kaitannya juga dengan akhir zaman ya. Jadi ada kaitannya dengan akhir zaman. Dan Nabi pastinya ada hikmah tersendiri kenapa surat ini disunnahkan dibaca di setiap Jumat ya. Dan ada dalilnya juga yang menyebutkan bahwa orang-orang yang membaca suratul Kahfi ini akan terhindar dari fitnah, Dajjal. Akan terhindar dari fitnah Dajjal. Mejanya nggak luas. Akhir zaman ada siapa? Ada Dajjal ya. Dan perlindungan terhadap Dajjal ini ya, jadi untuk melawannya ya, itu adalah Al-Kahfi. Jadi teman-teman semua ya, kita sebenarnya dengan membaca Al-Kahfi ini, itu kita sudah berusaha untuk menyelamatkan ya, sudah berusaha menyelamatkan diri kita dari fitnah Dajjal ya. Kemudian hati-hati ya, fitnah di akhir zaman itu kaitannya dengan dunia, fitnah dunia ya. Yang semua orang ukurannya materi ya, ukurannya materi. Nah di sini Allah kasih petunjuk ya. Jadi nomor satu ini
Yang harus kita lakukan adalah menghindar, banyak-banyak menghindar dari berbagai macam berita-berita. Jadi berita-berita tuh sebisa mungkin jangan terlalu didengerin. Nggak ada yang bisa dipercaya di berita itu, ya. Orang ngomong cerita aja ke kita, ya. Orang ngomong cerita ke kita gitu ya. Pak Nas gitu ya. Suami saya nih kayak gini gitu. Itu aja nggak bisa didengerin kan? Nggak bisa kita cerna 100% gitu. Itu Pak Nas, suami saya tuh nggak pernah kasih nafkah ke saya, ya kan? Nggak pernah kasih nafkah. Coba aja dibalikin gitu ya. Rojul apa Pak Nas? Rojul ini ya pemuda juga sih, dua. Ya, rojul itu ya dua lelaki. Dua lelaki, kalau yang kisah tentang dua lelaki. Ini kaitan dengan fitnah dunia. Jadi ini ya masuk goa. Jadi ini pelajarannya masuk ke goa. Kita buat yang berbeda ya. Pelajarannya masuk ke goa. Goa keajaiban. Lockdown. Melockdownkan diri ya. Berita-berita segala macam itu semua hoax ya. Jadi kalau ditanyakan yang mana yang hoax, semua hoax. Yang benar cuma Quran ya, semua hoax ya. Nggak ada yang benar ya, karena semua hanya memandang dari sudut pandangnya sendiri. Kan kebenaran itu nggak bisa melihat dari sudut pandang kebenaran diri sendiri, tapi kebenaran yang selaras dengan alam semesta. Itu kan kebenaran ya. Kemudian yang berikutnya adalah dua lelaki. Ini hati-hati dengan dunia. Yang sekarang ini semua orang ukurannya adalah materi. Dan itu Masya Allah ya, sedih banget kita, bukan sedih ya, tertantang sekali kita ya ketika bukan tertantang sih bahasanya ya, dunia media sosial ya. Ada yang pamer Ferrari, pamer mobil bagus, pamer buat apa ya? Nah, itu di akhir zaman memang begitu ya. Orang-orang akan saling pamer-pamer, padahal nggak boleh pamer ya. Merasa diri paling bisa, mampu gitu. Padahal kisah lelaki yang kedua itu adalah dia udah mau panen, tapi pas mau panen dihabisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mau panen ya. Nah, jadi hati-hati dengan fitnah dunia. Yang Musa dan Khidir ini pelajarannya apa? Di sini banyak sekali pelajaran ya, tentang nggak boleh sombong ya, rendah hati. Tapi di situ ada kode tentang dinar ya. Ada kode kan teman-teman semua ya. Kalau pernah nonton atau pernah baca ya novel Da Vinci Code, nah ya ada kode-kode, ya ada kode-kode di dalam alam dan yang diciptakan oleh orang yang punya kode ya. Al-Kahfi ini kan dia kan obatnya dari Dajjal ya. Jadi Dajjal ini ya itu akan dikalahkan oleh pemuda Kahfi. Ya, pemuda Kahfi ini adalah murid-muridnya Nabi Khidir, gitu. Murid-muridnya Nabi Khidir yang memahami ilmu hikmah, ya, ilmu yang dibalik segala sesuatu. Ya, nah di situ ada kode tentang dinar ya. Kan yang pertama kisahnya Nabi Khidir ya Pak ya. Pertama adalah lubangi kapal. Yang kedua adalah bunuh anak. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah bangun rumah yang roboh. Gitu ya. Ini kan kisahnya nih, lubangi kapal, bunuh anak, bangun rumah yang roboh. Maksudnya apa sih? Ini maksudnya adalah ya, lubangi kapal, lindungi
semua harta di akhir zaman ya. Lindungi semua harta, karena harta itu akan ada raja-raja yang zalim yang ngelihat potensi dikit diambil. Ya. Ngelihat ada kapal-kapal, kan kapal-kapal tuh ya, ada kapal-kapal terus kemudian Khidir datang ngebolongin supaya tuh si kapalnya karam, ya kan? Kapalnya karam. Pada saat kapalnya karam, raja yang zalim itu mau datang raja yang zalim itu mau datang, kemudian akhirnya apa yang terjadi? Ya, nggak ada si kapalnya. Nah maka teman-teman semua, nih di zaman akhir zaman yang kayak begini, ini banyak banget yang mau ngambil harta Anda. Ya, maka lubangi kapal Anda, harta Anda lindungin semuanya. Ya, hindari apa? Ya, saham, kripto. Terus apa lagi? Saham, kripto, terus kemudian digital, uang digital, digital money. Ya, itu kalau Anda uangnya masuk ke dalam sebuah institusi banking gitu ya, maka ya itu nanti akan diambil. Maka lindungi semua harta, lubangi kapal, lubangi harta Anda, masukkan, selamatkan harta Anda ya. Jadi kalau bisa ya hanya ya lubangi kapal dulu. Artinya gini, harta itu Anda harus simpan dulu, simpan ya. Simpan. Oke? Simpan. Ada yang nanya, Pak Nas, Nabi Khidir apa masih hidup? Ya, ada dua pendapat ya, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup, ada yang mengatakan ya sudah meninggal dunia ya, karena nabi yang masih hidup itu ya ada dua ya, cuma Nabi Idris sama Nabi Isa alaihissalam. Ya. Yang lainnya sudah meninggal dunia. Tapi ada juga yang meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bunuh anak. Bunuh anak ini pelajarannya apa ya? Ya, bunuh anak. Kadang ada yang kita sayangi. Kita sayangi nih. Ketagihan ya. Hal-hal yang kayak gini nih, ketagihan yang akhirnya kita sayangi. Apa tuh kita sayangi? Konsumerisme ya. Nah ini ya, konsumerisme. Jadi konsumerisme itu apa? Konsumerisme adalah sebuah paham yang bawaannya pengen beli, itu harus dibunuh ya. Konsumerisme ya, makanya ada jurus kerangkeng uang ya. Nah ini amankan. Jadi amankan. Ini kaitannya dengan harta ya, kaitannya dengan harta dan petunjuk untuk melindungi diri dari Dajjal. Karena Dajjal itu senjatanya ya harta. Nggak ada lagi senjatanya Dajjal. Apa senjatanya Dajjal? Dia nggak punya senjata yang lain kecuali rezeki. Makanya kenapa kita di akhir zaman ini ilmunya magnet rezeki, karena rezeki obat ya. Obat bagi siapa? Obat bagi orang-orang yang terpengaruh dengan Dajjal. Dia pikir bahwa yang bisa kasih duit adalah Dajjal, padahal yang bisa kasih duit cuma Allah. Oke, jadi simpan, amankan. Kemudian ya teman-teman semua, nanti ada satu masa di mana jadi gini ya. Ini masa kegelapan nih ya. Ini masa kegelapan. Ini masa Dajjal mau turun ya. Jadi masa Dajjal mau turun. Bapak Ibu berada di masa ini sekarang. Halo ya, hati-hati. Kita sekarang ada di sini tahun 2021 ya.
Kita nggak tahu kapan ya. Nah, pada saat itu nanti insya Allah sangat kita yakini bahwa setelah itu akan ada Imamul Mahdi. Imam Mahdi. Wallahu alam kapan nggak tahu ya. Ada juga Nabi Isa alaihi salam. Ya, Nabi Isa alaihi salam. Ini di masa ini. Wallahu alam, kita nggak tahu kapan tanggalnya, tahunnya kita nggak tahu. Nah, di saat inilah kita memuliakan, atau di saat inilah akhirnya kita muliakan, membangun yang tadi tuh kapalnya udah kita robohin, jiwa konsumerisme kita udah kita habisi gitu kan, sehabis-habisnya gitu kan, sehingga akhirnya ya institusi-institusi konsumerisme udah mulai runtuh kan, udah mulai kelihatan. Teman-teman udah ngeliat belum? Institusi-institusi konsumerisme sudah mulai runtuh. Apa coba? Giant ya tutup, kemudian Matahari mengurangi gerainya ya. Terus kemudian apalagi? Coba teman-teman kan udah bisa ngelihat dong, ya nggak? Bisa ngelihat ya, udah mulai runtuh ya, udah mulai jatuh tuh gitu konsumerisme. Nah, Anda juga harus bunuh itu. Makanya ada yang namanya konsep minimalism. Konsep minimalism ini sekarang di punya banyak sekali pengikut ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, simpan, amankan, muliakan. Muliakan pada saat kapan? Pada saat dia diperlukan ya. Nah, ini adalah ya jadi ya ini adalah bagian ya. Ada fitnah Dajjal dan perlindungan terhadapnya, baca Al-Kahfi. Jadi Al-Kahfi, sekali lagi, senjatanya Dajjal cuma satu. Senjatanya Dajjal cuma duit. Maka ya Anda harus melindungi duit Anda, melindungi rezeki harta Anda ya. Jadi lubangi kapal, lindungi semua harta, saham, kripto, imani. Jadi kalau seandainya Pak Nas, apa pendapat Pak Nas tentang saham? Kok banyak sekali orang-orang yang kayaknya kok bagus sekali testimonialnya. Ya namanya juga orang jualan ya. Matahari runtuh tapi online berjaya tuh pertanda apa Pak Nas? Ya, pertanda runtuhnya sistem Dajjal. Ya, jadi online ini dia seperti pisau bermata dua. Ya, dia pikir bisa membunuh dengan banyaknya online gitu kan, tapi ternyata malah ngebunuh pemain-pemain besar. Ya. Mana membunuh pemain-pemain besar. Tapi ada saatnya di mana di sebuah wilayah pemain-pemain besar itu tumbuh. Kita bersyukur ya di Indonesia itu ada yang namanya Tokopedia ya, dan yang lain-lainnya itu gitu ya, sehingga akhirnya UMKM bisa berkembang. Walaupun ada nantinya orang-orang yang dapatkan keuntungan itu adalah orang-orang yang pegang data ya, pegang data uang yang data bahasanya, barang-barang yang laris gitu ya, terus kemudian akhirnya dibeli dari Cina dan segala macam ya. Tapi ala kulli hal pemain-pemain besar udah mulai goyang ya. Nah, itu adalah kesempatan bagi Anda gitu ya. Ini ada yang tanya, Pak Nas, kalau nyimpen itu minimalism itu apa Pak Nas? Minimalism itu konsep yang hidupnya cuma minimalis ya, jadi semuanya minimal gitu. Jadi rumah itu nggak banyak perabot gitu. Kan ada toko-tokonya seperti Marie Kondo ya, yang pokoknya barang-barang yang udah nggak kepake sekian minggu gitu kan, itu udah harus dibuang, keluarin. Jadi di rumah itu cuma hanya ada barang-barang yang kita perlukan saja. Jadi udah nggak ada barang-barang yang ya. Nah kan kita kalau datang ke mall itu kan keganggu, ada yang namanya hypnoselling. Ada tipuan-tipuan atau bahasanya menghipnosis kita ya, midnight sale gitu ya. Terus kemudian apa lagi ya, yaitu Harbolnas gitu kan.
Tahu-tahu pas dibeli gitu kan, ya. Pas dibeli ternyata nyampe ke rumah nggak dipakai juga, ya. Seperti itu. Jadi teman-teman, ini adalah petunjuk-petunjuk di dalam suratul Kahfi agar kita melindungi harta kita, ya. Bangun rumah yang roboh, kan roboh itu udah dibangun, terus kemudian ada dibangun. Nah, roboh itu siapa? Anak yatim itu siapa? Anak yatim itu umat Islam. Umat Islam yang sudah centang perenang, nggak punya bapak, ya, nggak punya khalifah, ya kan? Ya, wallahu alam, artinya saya juga nggak ngerti bagaimana nanti ujungnya, ya. Yang jelas dulu pernah tuh gitu, ya. Umat Islam tuh punya bapak. Dulu umat Islam punya bapak, jadi ada apa-apa di mana gitu kan, bapaknya datang gitu kan, lu jangan macem-macem sama anak gue gitu. Bapak itu khilafah, ya. Khilafah bentuknya bisa macam-macam, bisa jadi perhimpunan bangsa-bangsa itu khilafah, bisa jadi gitu kan. Jadi nggak mesti sebuah pemerintahan, ya. Itu yang saya pahami, ya. Bisa jadi dia adalah sebagai asosiasi negara-negara muslim gitu, tapi dia kuat gitu, punya militer, punya macam-macam, sehingga akhirnya orang-orang yang mau berbuat macam-macam tuh nggak berani. Nah, nanti akan ada pemimpinnya, itu kan Imam Mahdi namanya, ya, Imam Mahdi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa nggak mungkin ada khilafah, ya mungkin khilafah yang dalam bentuk negara kali, ya gitu, ya, karena kan kita negara juga kan dibentuk berdasarkan kesepakatan. Cuma Imam Mahdinya ada nggak? Ada. Yakin nggak? Yakin. Hadisnya sahih nggak? Sahih banget, mutawatir, ya, Imam Mahdi. Kemudian Nabi Isa, ya, Nabi Isa juga kan akan kenapa turunnya Nabi Isa? Pertama untuk memperbaiki agama yang sudah nggak benar gitu, ya, karena udah banyak penyimpangan gitu, ya, bahasanya diubah-ubah dan segala macam. Terus kemudian juga untuk menegaskan bahwa dia adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Dia sholat di belakangnya Imam Mahdi, ya, gitu. Nah, pada saat itu kita muliakan. Ya, nanti akan ada imam yang akan memuliakan kita. Nah, untuk kita sendiri, uang kita nanti gitu, ya. Ya. Lubangi kapal itu saya belum jelas. Maksudnya tuh kan kapal, ya, kan ceritanya itu ada raja yang zalim. Raja yang zalim mendatangi tempat, pokoknya ngambilin apa aja punya rakyat gitu. Ngambilin apa aja punya rakyat. Nabi Khidir datang, ngeliatin ada kapal, dibolongin sama Nabi Khidir. Nabi Musa protes, kok dibolongin? Ini kan harusnya mencari nafkah gitu kan. Ya udahlah, kamu kagak ngerti gitu. Ternyata benar, pada saat udah dilubangi, jatuh ke dasar-dasar bumi atau dasar-dasar laut gitu, ya. Itu raja yang zalim datang dan akhirnya nggak ada yang bisa diambil kan, karena udah rusak, udah tenggelam. Nah, pada saat rajanya pergi gitu, dibetulin lagi gitu maksudnya. Nah, itu kaitannya dengan kita, harta-harta kita itu teman-teman semua, ya. Itu kalau kelihatan ada aja yang ngambil, ya dipajakin lah, ya gitu kan. Kalau pajak mah oke lah, tahun ya kerjasama. Tapi ada yang nggak jujur gitu, ngambilinnya tuh pakai korupsi, ya kan. Korupsi ini kan juga, ya. Jadi lindungi semua harta. Nah, termasuk juga saham. Saham itu kan banyak permainannya, ya, banyak yang nggak bagus di dalam dunia saham. Jadi saham, ya, kalau ada yang ngajak-ngajak gitu kan, ayo kita saham-saham. Apa sih ngajakin, apa sih ngajakin umat Islam, kelihatan duitnya gitu. Enggak, malah lindungi semua harta gitu. Lindunginya bisa dengan simpan, ya, ditabung dalam bentuk emas, terus kemudian juga wakaf gitu, sedekah yang kayak gitu-gitu lindungin, ya. Dana haji, oh nanti bakal heboh tuh dana haji, ya. Tapi saya nggak komen, ya. Oke, nah itu Musa dan Khidir.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.